Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Syaifuddin, SST MKes, salah satu dosen di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta, jurusan ortotik prostetik, Prodi Sarjana Terapan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Basic Biomekanik dengan metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Video ini kami buat untuk menjadi salah satu syarat Serdos 2024, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan tentang mata kuliah Basic Biomekanik. Mata kuliah ini ditempuh dalam satu semester di semester 2, yakni terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas teori dasar-dasar tentang biomekanik dalam layanan ortotik prostetik. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami teori dasar-dasar biomekanik sehingga dapat menjadi pedoman untuk memberikan layanan ortotik maupun prostetik. Mata kuliah ini kami laksanakan dalam 16 pertemuan dengan pertemuan ke-8 yakni ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 yakni ujian akhir semester. Untuk pengambilan nilai, kami memberikan penilaian dengan persentase ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%, tugas atau kuis 10%, kehadiran 5%, presentasi atau role play 10%, kemudian praktikum memiliki bobot 30%. Mata kuliah ini membahas bahan kajian sebagai berikut, yakni meliputi center of gravity, base of support, 3-point pressure, 4-point pressure, body mechanic, body alignment, pressure distribution, normal gate, dan pathological gate. Dalam penyampaian pada mata kuliah ini, kami melakukan proses dengan diskusi, ceramah, dan demonstrasi. Khususnya dalam video ini kami akan menampilkan cuplikan dalam pertemuan ke-7, yakni membahas tentang pressure distribution atau distribusi penekanan. Dalam pembahasan pertemuan ke-7 ini, kami juga melakukan demonstrasi agar mahasiswa dapat memahami dengan lebih ringkas dan lebih aplikatif dalam pelayanan ortotik prostetik. Sekaligus kami akan sampaikan bahan kajian berupa jurnal di Jurnal Keterapian Fisik tahun 2024 volume 1. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ope? Nah, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan? Sarapan soto? Oke, pertemuan pada hari ini kita memasuki pertemuan ke-7, teman-teman. Materi yang akan kita sampaikan nanti adalah tentang distribusi penekanan atau pressure distribution pada ortotik dan prostetik. Sebelum menginjak ke materi, kita akan bahas materi ini secara santai supaya dapat diterima dengan mudah dan terngiang-ngiang sampai sepanjang masa. Oke. Apa yang teman-teman ketahui tentang tekanan? Sesuatu yang menekan. Oke, apa Mas? Sesuatu yang menekan. Sesuatu yang menekan. Oke. Ada lagi? Apa? Memberikan gaya pada suatu permukaan
Oke, memberikan gaya pada suatu permukaan tertentu. Satu lagi. Besarnya gaya yang bekerja di suatu luas. Oke, besarnya gaya yang bekerja dalam satu luas. Tiga-tiganya tidak salah. Sekarang saya akan coba dengan peragaan. Teman-teman silahkan tangannya seperti ini. Diangkat. Diangkat. Terus tangan kirinya mencubit. Oke. Yang kenceng. 1, 2, 3. Hap. Kurang kenceng. Kui pura-pura Mas Yan. Sekarang pindah ke tangan sebelah. Tangan di teman sebelahnya. Ayo. Ayo. Oke. Oke. Sekarang 1, 2, 3. 1, 2, 3 cubit. Oke. Cukup. Cubit tenanan. Oke, sekarang kita balik dengan digenggam. Oke. Digenggam. Sakit nggak kalau dibanding yang tadi? Jadi kita coba lagi ke teman sebelahnya lagi. Balas dendam. Ditekan sekenceng-kencengnya. 1, 2, 3 tekan ya. 1, 2, 3. Pak ini keras, Pak ini berat. Oke, cukup. Nah, sama-sama ditekan. Berarti neken itu memberikan apa? Gaya. Memberikan gaya. Sesuatu yang menekan, ya kan? Apa tadi? Cubitan atau genggaman. Sesuatu itu menekan. Terus apakah yang dicubit dengan yang digenggam tadi lebih sakit yang digenggam? Enggak. Kira-kira kenapa? Karena luas permukaannya lebih kecil ketika dicubit. Oke, luas permukaan yang mendapat gaya lebih kecil yang dicubit. Jadi kesimpulannya adalah dicubit dengan digenggam lebih sakit mana? Dicubit. Oke, lebih sakit digenggam tapi ditinggalkan. Alah. Oke, dicubit ya? Dicubit. Oke, sekarang saya minta satu orang untuk maju. Mas, minta tolong. Mbak, dipakai sepatunya ini. Oke. Ya, pakai dulu. Iya, Pak. Kemudian satu lagi, cewek aja. Mbak, kamu maju. Oke, di sini aja. Oke, hadap sini, enggak apa-apa. Oke, sekarang Mbak yang pakai sepatu tinggi ke kanan, ke kiri sini. Yuk. Nah, mohon maaf Mas, sebentar aja. Ini tolong diinjek pakai belakangnya. Tapi jangan kenceng-kenceng. Enggak Kenceng lagi. Kita lihat ekspresi mukanya. sakit loh itu. Iya. Oke. Kemudian Mbak injek juga, tapi yang sini juga, tapi pakai ujung tumitnya. Sakit. Oke, lebih sakit yang mana? Oke, sip. Silakan duduk. Nah, berarti apa? Ada yang bisa menerangkan sebenarnya properti ini saya bawa untuk apa? Coba, Mbak. Ini maksudnya biaya tadi. Jadi kan Pak, setelah kita melihat peragaan tadi, jelas yang sudah dijelaskan sama Kak Adel tadi kan mengatakan bahwa kalau areanya semakin kecil, maka semakin sakit kan Pak. Nah dari situ juga kita lihat yang pengguna sepatu, tekanannya tidak merata di seluruh sepatu ini kan Pak. Jadi ketika menekan ke kaki orang yang pernah diinjak tadi, justru lebih sakit karena satu daerah saja. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan. Benar ya, karena area ini kan kecil. Sudah kecil, gayanya besar. Oke? Cukup ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
teman-teman? Boleh. Berarti itu sama aja kayak mekanisme yang biasanya dipakai sama yang apa ya Pak, istilahnya kayak debus gitu Pak, yang paku. Kalau pakunya banyak, nggak sakit kan? Iya. Kalau satu malah sakit. Ya, betul sekali. Pernah teman-teman melihat aktivitas pertunjukan debus itu ya? Dikasih paku banyak sekali buat tidur. Ya. Itu kenapa kok bisa nggak sakit? Ya karena itu tadi. Tuh, penumpuannya merata, banyak. Ada juga yang lain menggunakan pecahan beling. Tahu ya? Pecahan beling kalau satu kalian injek sakit, pasti membuat tergores. Tapi kalau banyak kalian lewat di situ nggak sakit. Mau coba? Mau dicoba? Nggak berani? Saya pernah nyoba. Pertamanya nggak berani, ternyata ya nggak apa-apa, biasa aja. Oh, iya. Oke, nah dalam rumus penekanan, jadi ya kita simpulkan bahwasanya tekanan adalah sebuah gaya pada satu bidang area tertentu. Semakin besar luas penampangnya, semakin kecil atau semakin besar tekanannya? Semakin kecil. Jadi rumusnya adalah P sama dengan A F per A. Jadi tekanan adalah gaya dibanding luasnya. Semakin ini kecil, semakin besar. Semakin sininya besar, semakin kecil. Dibuktikan dengan tadi ya, luas area penampang sepatu. Oke, nah dalam dunia ortosis dan prostesis, kita bisa kaitkan dengan lengkung arkus kaki. Tubuh kita mempunyai berat badan. Berat badan menumpuk ke lantai, memberikan gaya ke lantai. Ditambah gaya gravitasi, ya kan? Gaya gravitasi tambah beban kita, jadilah tekanan ke lantai. Tekanan ke lantai balik ke tubuh kita, yang disebut dengan aksi reaksi. Reaksi dari tanah namanya ground reaction floor. Nah, ground reaction floor menekan ke atas sebesar tekanan kita ke bawah. Nah, baliknya di mana letak tumpuan telapak kaki itu yang menyebabkan seseorang menumpuk berat badan itu sakit atau tidak sakit. Untuk itu kita bisa coba buktikan dengan melihat salah satu bentuk arkus kaki dari teman-teman. Di sini teman-teman, apakah ada yang arkus kakinya lengkungnya sangat tinggi? Ya, Mbak Novi. Bisa dijelaskan dulu. Yang dirasakan selama ini bagaimana? Biasa saja sih Pak. Kalau diceritakan ininya, lengkungnya? Lengkungnya agak lebih tinggi daripada yang sebelah kanan, agak lebih tinggi dari yang sebelah kiri. Tapi cukup tinggi ya? Masih medium sih Pak. Oke, coba kita lihat dengan kita buktikan melihat lengkung arkus kakinya. Oke, boleh silahkan maju. Oke, minta tolong. Sini Mbak. Oke, sip. Mbak Novi nanti tolong kaki kanannya dicelupkan ke sini, terus menginjak bagian sini. Oke ya. Yuk. Oke, cukup? Ya, cukup ya. Oke. Dah. Oke, teman-teman, bisa dilihat bersama ya. Lengkung kakinya rasanya tadi tinggi, tapi kalau dilihat masih tidak sangat tinggi. Jadi kalau sangat tinggi, itu gambar yang ini nyampe sana. Jadi merah-merahnya hanya di tepi gitu. Kemudian ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa berat badan kita ditumpu pada zona yang numpu ini. 1, 2, 3. Paham ya? 1, 2, 3. Nah,
Dengan adanya tumpuan ini, maka badan kita disangga oleh kaki dengan nyaman. Namun, ada kalanya kita berdiri lama itu mesti capek, ya kan? Capek, mungkin ada timbul rasa nyeri-nyeri, nggak enak, nggak nyaman. Nah, dengan prinsip biomekanik yang kita bahas tadi, pressure distribution, alias semakin areanya luas, semakin tekanannya kecil, maka ada satu penelitian yang dilakukan oleh dosen kita juga, yang mana meneliti tentang keluhan muskuloskeletal pada security bank. Keluhan itu muncul dari lamanya dia berdiri saat bekerja, ya kan? Tahu security di bank ya? Nah, lamanya mereka berdiri itu membuat keluhan-keluhan di tubuhnya. Kemudian ditelitilah bagaimana kalau diberikan intervensi supaya keluhannya lebih minimalis. Intervensinya berupa apa? Yaitu berupa custom foot orthosis. Custom foot orthosis itu mengcover seluruh permukaan telapak kaki sekaligus sampai lengkung-lengkungnya. Jadi pada saat dia berdiri numpu, penumpuannya apakah hanya di sini? Tidak, ya kan? Tumpuannya bisa jadi lebih merata. Oke? Sampai sini bisa dimengerti? Ada yang coba mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Jika belum ada, untuk kita sambungkan ke ortotik dan prostetik, materi biomekanik tadi, kita bisa contohkan dengan proses casting foot orthosis. Boleh saya minta tolong satu untuk maju kita cetak telapak kakinya. Oke? Mungkin Mbak Novi sekalian ya? Ya, siap. Oke, minta tolong dibantu Mas. Ya. Boleh. Jadi kan tadi jadi 3 titik aja kan Pak. Kalau misalnya merata itu harusnya arkusnya turun semuanya. Nah, itu dia. Kalau tumpuannya merata, arkusnya baiknya turun semua. Kalau arkusnya turun semua, itu jadinya malah flat foot atau kaki datar. Jadi lengkung arkus ini diperlukan. Nanti akan terbahas di materi anatomi di mata kuliah yang lain ya. Itu ini diperlukan. Kalau datar itu malah nggak nyaman, nggak seimbang, nggak pas saat melangkah nanti tidak oke. Jadi yang tepat adalah ya memang ada arkusnya. Cuman untuk menopang supaya tidak begitu lelah, ininya ditopang semua. Nah, jadi bukan arkusnya yang diturunkan, tapi penopangnya yang dinaikkan. Oke? Oke ya, sip. Oke, jadi teman-teman, kita sama-sama tahu lengkung kaki kita ada, ya kan? Nah, lengkung kaki yang tinggi ini bisa kita optimalkan untuk menumpu. Ketika aktivitas berdiri kita cukup banyak, berdirinya lama, tambahi topangan di sini lebih nyaman. Seperti yang kita bahas tadi, lebih luas areanya, lebih kecil tekanannya. Oke ya. Bagaimana untuk menciptakan kontur itu? Kita bisa cetak. Kita akan buatkan foot orthosis lalu dicetak dulu. Oke. Wah, lumayan tinggi sih ini. Oke. Posisi ketika dia netral,
itu bisa kita dorsifleksikan sehingga kita lebih tahu kontur ininya. Kemudian kita tekan gini aja. Kita tunggu kurang lebih dalam waktu 4-5 menit, dia akan keras. Kita betul-betul bentuk aja ini. Oke, setelah beberapa menit ini akan mengeras, ya kan? Timbullah cetakan di sini. Kita lepas. Maaf ya, Mbak. Oke. Ya. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi lengkungnya kan terbentuk di sini. Oke. Ini ya. Lengkungnya kan muncul. Sehingga pas diletakkan kan dia jadi ada lengkung nih. Ya kan? Nih. Gitu? Nah. Lalu bagaimana? Ini menjadi sebuah ortosis. Lah nanti itu akan dibahas di semester berikutnya. Namun saya beli bocoran dulu. Ini nanti di filling, kemudian dikasih fillingnya sudah selesai, segini cukup. Tidak harus tinggi. Tinggi untuk keperluan korektif mungkin bagus. Tapi goal ini adalah untuk support aja. Dari kompensasi ininya tingginya setinggi apa ya sudah diikuti. Nah, di filling dibuka negatifnya, dihaluskan saja, di molding, ya kan? Hampir nggak perlu diapa-apakan, ya kan, asli bentuk ininya, ya toh? Lengkungnya juga terjaga. Nah, ini sekali lagi dalam pembahasan ini adalah kita membahas pressure distribusi penekanan. Tubuh menekan ke lantai, lantai memberi balasan, tekanannya diratakan. Ini ke lengkungnya juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Gimana? Jadi Pak, flatfoot kan misalnya nih, umurnya di atas 18 tahun, Iya. bisa dikoreksi lagi. Kenapa dikasih support juga kompensasi juga? Oke. Kalau flatfoot sudah berumur, kok masih dikasih kompensasi juga? Nah, itu kita mencari goal fungsi dari arkus. Secara anatomis, secara mekanik, arkus ini memiliki fungsi supaya setiap manusia itu bisa melangkah dengan lincah tapi nyaman, ya kan? Sehingga ketika seseorang mengalami flat foot, datar, ininya perlu dimanipulasi seolah-olah. Jadi ada arkusnya. Supaya apa? Ketika melangkah, ketika bergerak juga ikut menjadi lincah. Walaupun secara hitungan kematangan tulang sudah tidak bisa dikoreksi, ya kan? Jadi fungsinya apa? Kompensasi lagi. Gitu. Sampai sini paham ya? Jadi tergantung dari apa fungsinya. Cukup? Oke, mungkin pertemuan pada pagi ini kita cukupkan sekian. Semoga peragaan ini bisa memberikan gambaran ke teman-teman betapa pentingnya biomekanik dipelajari sebagai landasan kita memberi layanan ortosis maupun prostesis di masa datang. Sampai sini dimengerti ya? Nanti Pak. Oke, saya akhiri. Cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu, yakni
Basic Biomekanik di semester 2 di pertemuan 7. Semoga dapat memberikan gambaran kepada pemirsa untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang kami lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan di Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta, khususnya di jurusan ortotik prostetik, program studi sarjana terapan ortotik prostetik. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua jurusan, rekan sejawat, dan seluruh mahasiswa yang telah membantu dalam proses video berikut ini. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.